Haleluya, terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, puji Tuhan. Minggu malam ini, minggu yang terakhir bulan Januari. Karena minggu depan sudah kita memasuki 1 Februari 2026. Cepat sekali Bapak Ibu. Waktu begitu cepat. Tiap hari berlangsung cepat. Di suasana cuaca hujan ya. Tiap hari banyak. Saya berdoa buat saudara-saudara kita mengalami kebanjiran. Pasti mereka susah. Oh saudara, kita selalu berharap kepada Tuhan, minta selalu pertolongan Tuhan di dalam dunia penuh dengan masalah, penuh dengan problema hidup. Tapi andalan kita hanya Tuhan Yesus, dan kita mau selalu berdoa dan berserah total kepada Tuhan, karena kuasa Tuhan tak terbatas. Kita mau baca firman Tuhan pada malam hari ini, Markus pasal 7 ayat 31 sampai 37. Yesus yang Maha Kuasa, Maha Dahsyat telah sembuhkan seorang sakit. Orang tuli disembuhkan, orang bisu, orang lumpuh, semua sakit disembuhkan. Bagi Dia tidak ada perkara mustahil. Tutup mari, kalau Bapak Ibu malam ini punya masalah, punya problem apapun, seberapa apapun, baik saudara kita yang mengalami bencana kebanjiran, baik yang di Sumatera, dimanapun kita berdoa, kiranya Tuhan tolong, berikan damai sejahtera, kekuatan, dan Tuhan akan memberikan berkat damai sejahtera buat kita semua. Kuasa Tuhan tak terbatas. Harapan kita hanya kepada Tuhan Yesus. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Amin. Haleluya. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari kita mau sama-sama berdoa malam hari ini, minta pertolongan Tuhan. Kuasa-Mu yang sempurna Bapa, apa yang semua Engkau dapat lakukan, apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Haleluya. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya. Kita membaca firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 15 ayat 31. Di situ Tuhan melakukan banyak mujizat. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang yang tidak bisa berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan,
dan kejayaan. Dalam tangan pula kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Di saatku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, malam hari ini kami mau baca firman-Mu. Sucikanlah mulutku, pikiran dan hatiku Bapa. Ampunilah semua dosa dan salahku. Ampunilah ya Tuhan Yesus. Perbarilah hidupku, bentuklah hidupku untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, apa tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Terpujilah Tuhan Yesus yang begitu baik. Selamat malam Bapak Ibu yang dicinta sama Tuhan Yesus. Hanyalah rahmat dan anugerah Tuhan Bapak Ibu bersama dipelihara sampai di minggu terakhir di bulan Januari. Sudah tanggal 25 Januari saudara. Minggu depan sudah 1 Februari. Waktu begitu cepat. Itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena kasihnya Tuhan. Dan makin hari kita mau cinta Tuhan. Makin hari makin kuasa Tuhan nyata dalam setiap kita. Lihat ini saudara. Tadi saya baca Matius 15 ayat 31. Semua orang sakit disembuhkan sama Tuhan. Di antara Bapak Ibu kalau ada yang sakit, sebarkan firman Tuhan. Mungkin ada saudara kita di rumah sakit yang mungkin mengalami bencana, mengalami masalah. Inilah dunia. Ya, dunia dikuasai iblis. Ya, iblis itu memang selalu ingin mencobai manusia, memberikan segala macam persoalan. Tapi percaya kepada Tuhan. Karena firman Tuhan dalam Matius 15 ayat 31, maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Amin. Semua ditolong, disembuhkan sama Tuhan. Karena kuasa Tuhan tak terbatas. Dulu, sekarang, buat selama-lamanya. Tuhan berkuasa di atas segala-galanya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Mari sebelum kita berbaring tidur, kita mau baca Alkitab, memberikan kekuatan buat kita. Senantiasa kita mau bergaul karib dengan Tuhan Yesus. Markus pasal 7 ayat 31 sampai 37 dikatakan, kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke daerah ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Saya sudah katakan tadi ya. Memang Yesus pergi ke tempat-tempat di mana orang-orang sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Termasuk Yesus melakukan penginjilan. Kuasa Tuhan dinyatakan pergi ke daerah Tirus, Sidon, ya. Itu tempat, mohon maaf, itu tempat orang kafir yang tidak percaya kepada Tuhan. Ya, itu non-Yahudi, orang Yunani, ya. Mereka tidak percaya kepada Tuhan. Tapi karena kuasa Tuhan yang nyata, Tuhan cinta segala bangsa. Karena Tuhan menciptakan, Yesus yang menciptakan semua bangsa yang ada di muka bumi ini. Dan Tuhan menyatakan kuasa mujizatnya. Supaya setiap orang percaya dan bertobat datang kepada Yesus. Karena di dalam Dia ada pertolongan. Di dalam Yesus ada keselamatan. Di dalam Yesus ada jawaban. Di dalam Yesus ada jalan keluar. Ini contoh, ini terbukti nyata. Mari kita baca berikutnya ayat 32. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gegap, dan yang memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Semua datang kepada Yesus. Mari kita juga malam hari ini kita datang kepada Yesus. Setiap kita tidak terlepas dari segala macam pergumulan, tapi datanglah percaya kepada Yesus, sebab hanya di dalam Dia ada pertolongan. Ini terbukti nyata. Mereka minta tolong. Dia minta supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian. Ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Ephata, artinya terbukalah. Ephata itu dari bahasa Aram. Saya katakan kemarin Talita kum, sama saya. Itu dari bahasa Aram, bahasa Yesus, ya, mirip, dan bahasa Ibrani yang artinya terbukalah. Jadi kuasa Tuhan yang dahsyat, yang bisu
yang dia bisa ngomong semuanya, saudara. Maka terbukalah telinga orang itu, dan segitu terlepas pula lah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Amin, terpujilah Tuhan. Bagi Tuhan tidak perkara mustahil, karena Dia yang menciptakan. Yesus yang menciptakan umat manusia. Yesaya 45:12, semua umat manusia di muka bumi ini Dia yang ciptakan. Jadi Dia tahu persis cybernetic sistem yang ada dalam kehidupan kita. Dari ujung rambut sampai telapak kaki ada suatu sistem. Semuanya berjalan sempurna karena sistem dari surga yang maha sempurna. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menciptakan kepada siapapun juga, tapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka pun memberitakannya. Ayat 37 yang terakhir, mereka takjub dan tercengang dan berkata, Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli jadikan mendengar, yang bisu dijadikan berkata-kata, semuanya memuliakan Tuhan. Termasuk malam hari ini percaya, bagi Tuhan tidak perkara mustahil. Asal kita percaya, Tuhan akan sanggup menolong kita. Sebab bagi Tuhan tidak perkara mustahil. Kuasa Tuhan tak terbatas. Yang penting kita mau melangkah dengan iman. Kuasa Tuhan dulu sekarang tidak pernah berubah. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tidak pernah berubah. Kalau 2000 tahun yang lalu mujizat nyata, saat ini juga sama, saudara. Karena Tuhan yang kita sembah, Ia adalah Tuhan. Yesus Kristus akan menolong dan memberkati. Yang penting kita melangkah dengan iman. Kalau melangkah dengan iman, Yohanes 11 ayat 40 dikatakan, asal kamu percaya, kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Percaya kepada Tuhan sebelum kita berbaring tidur, berjaga dan berdoa. Mari Bapak Ibu, jagalah hubungan saya dengan Tuhan. Hati kita mau melekat dengan Yesus, melangkah dan percaya bahwa Tuhan kita yang adalah Tuhan yang hebat dan dahsyat. Yesus Kristus adalah Tuhan. Keajaiban Tuhan tak tertandingi. Kuasa Tuhan tak terbatas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel. Amin.